Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi kimia kelas 12 dengan tema sifat koligatif larutan bagian yang kedua. Selamat mengikuti. Kompetensi dasar atau KD pada materi ini yaitu KD 31, yaitu menganalisis fenomena sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan penurunan titik beku contohnya yaitu membuat zat anti beku pada radiator mobil. Bisa lihat gambar seperti ini. Contoh lain penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari yaitu penerapan penurunan titik beku, yaitu contohnya mencairkan salju di jalan raya. Contoh lain penerapan penurunan titik beku dalam kehidupan sehari-hari yaitu membuat es puter. Lihat gambar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini sekarang kita akan memahami rumus sifat koligatif larutan non-elektrolit. 1. Penurunan tekanan uap atau delta P. Delta P dirumuskan sebagai P0 min P. Kemudian penurunan titik beku atau delta TF dirumuskan delta TF sama dengan M kali KF. Kemudian kenaikan titik didih atau delta TB dirumuskan delta TB sama dengan M kali KB. Kemudian tekanan osmotik atau P dirumuskan P sama dengan MRT. Keterangannya untuk M itu molalitas, KF itu tetapan penurunan titik beku, kemudian KB tetapan kenaikan titik didih, M itu molaritas, R itu tekanan gas, dan T adalah suhu dalam Kelvin. Kemudian sifat koligatif larutan elektrolit. Ini sebelumnya kita harus tahu apa itu Van Hoff. Van Hoff itu mengoreksi persamaan Raoul agar sesuai untuk larutan elektrolit. Sehingga faktor Van Hoff atau I dirumuskan I sama dengan 1 plus dalam kurung N-1 kali alfa. Keterangannya I itu faktor Van Hoff, N jumlah ion elektrolit, contoh HCl diionkan H plus dan Cl min sehingga N nya sama dengan 2. Alfa adalah derajat ionisasi atau derajat disosiasi. Sehingga rumus sifat koligatif larutan elektrolit sebagai berikut. Penurunan tekanan uap atau delta P dirumuskan sebagai delta P sama dengan P0 kali NT kali I per NP plus NT kali I. Penurunan titik beku atau delta TF sama dengan delta TF sama dengan M kali KF kali I. Kenaikan titik didih atau delta TB sama dengan delta TB sama dengan M kali KB kali I. Tekanan osmotik sama dengan P sama dengan M kali R kali T kali I. Dengan I sama dengan 1 plus N min 1 kali alfa. Keterangannya sama, tinggal dikasih I. Contoh lain penerapan penurunan titik beku dalam kehidupan sehari-hari yaitu membuat es puter. Lihat gambar.
Sehingga bisa langsung jawab pakai rumus delta TB sama dengan M kali KB, atau delta TB M kali MR kali 1000 per P kali KB. Bisa dimasukkan angka-angkanya. Tadi masanya 22,8, suhunya MR-nya 342 kali 1000 bagi 1000 kali 0,22 KB-nya, sehingga ketemu delta TB sama dengan 0,15. Jadi larutan akan mendidih pada suhu titik didih air 100 plus 0,15 sama dengan 100,15 derajat Celcius. Contoh soal nomor 2. Sebanyak 40 gram asam asetat dilarutkan dalam 300 ml air dengan massa jenis 1 gram per mililiter. 70% senyawa tersebut terurai dalam air membentuk ion-ionnya. Jika tetapan penurunan titik beku air sebesar 1,86 derajat Celcius per molal, pada suhu berapakah larutan tersebut membeku? Dalam kurung ARC12 H1O16. Diketahui MR asam asetat atau CH3COH 60 dengan massa 40 gram. N sama dengan 2, yaitu dari pengionan CH3COH yang menjadi H+ dan CH3CO-. Jadi N-nya sama dengan 2. Kemudian alfanya 70% sama dengan 0,7. Kemudian massa jenisnya, massa jenis dari tadi air adalah 1, sehingga P atau massa 300 kali 1 sama dengan 300 gram. Kemudian sifat kualitatif larutan elektrolit. Ini sebelumnya kita harus tahu apa itu Van Hoff. Van Hoff itu mengoreksi persamaan Raoul agar sesuai untuk larutan elektrolit. Sehingga faktor Van Hoff atau I dirumuskan I sama dengan 1 plus dalam kurung N-1 kali alfa. Keterangannya I itu faktor Van Hoff, N jumlah ion elektrolit. Contoh HCl diionkan H+ dan Cl-, sehingga N-nya sama dengan 2. Alfa adalah derajat ionisasi atau derajat disosiasi. Terima kasih untuk pembahasan kali ini. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat belajar, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menjaga keimanan dan kebahagiaan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.